Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga kita selalu sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dalam belajar IPS dengan Ibu Estri Atut Uri Handayani. Tema hari ini yang akan kita bahas adalah lembaga sosial. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan jenis dan fungsi lembaga sosial serta membuat laporan sederhana dengan bertanggung jawab, santun, rasa ingin tahu, dan percaya diri. Anak-anak, masih ingat dengan pembelajaran kita minggu yang lalu? Ya, betul. Minggu lalu kita mempelajari tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Kita ulas sedikit ya bahwa yang kemarin bahwasanya interaksi sosial dan lembaga sosial adalah dua hal yang saling berkaitan. Lembaga sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial, sedangkan interaksi sosial juga dapat melahirkan terbentuknya lembaga sosial. Sekarang, apa sih yang dinamakan lembaga sosial? Nah, lembaga sosial itu adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Lembaga sosial merupakan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Ya. Adanya lembaga sosial nanti akan memenuhi semua kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini interaksi sosial sangat besar pengaruhnya dengan terbentuknya lembaga sosial. Adapun jenis-jenis lembaga sosial itu yang pertama ada lembaga keluarga. Kedua ada lembaga agama. Tiga ada lembaga pendidikan. 4. Lembaga ekonomi, dan yang kelima adalah lembaga politik. Nah, selanjutnya, dari kelima jenis lembaga ini, kita akan bahas satu persatu. Untuk pertemuan kali ini, anak-anak yang akan kita bahas dua lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga dan lembaga agama. Kita bahas dulu ya yang lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari anak, ibu, dan ayah. Keluarga berperan penting dalam membina dan membimbing anggotanya agar mampu beradaptasi dalam kehidupan sosial. Nah, terbentuknya lembaga keluarga ini diawali dengan perkawinan. Perkawinan ini terjadi karena interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan yang diresmikan dalam lembaga perkawinan. Nah, tujuan dari perkawinan yang pertama memperoleh keturunan. 2. Meningkatkan status sosial. 3. Menyatukan kembali kekerabatan yang sudah renggang atau sudah jauh terpisah. Dalam kehidupan sosial ada dua macam keluarga. Satu, keluarga inti atau nuclear family. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Dua, keluarga besar atau extended family. Keluarga besar adalah ikatan keluarga satu keturunan yang terdiri atas kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, anak, dan cucu. Ada beberapa sistem keluarga yang dianut oleh masyarakat. Antara lain, satu sistem keluarga bilateral adalah sistem keluarga yang menghitung hubungan keluarga dari pihak ayah dan ibu. Misalnya, suku Jawa dan suku Sunda menghitung keluarganya dari 7 generasi ke atas dan
ke bawah, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. 2. Sistem keluarga unilateral, yaitu sistem keluarga yang menghitung garis keturunan dari salah satu pihak saja, yaitu dari pihak ayah atau patrilineal atau dari garis ibu saja atau matrilineal. Untuk di Indonesia, contohnya sistem patrilineal ini terjadi pada masyarakat suku Batak, Flores, dan Minahasa. Sedangkan sistem matrilineal dianut oleh suku Minangkabau atau Padang. Anak-anak, lembaga keluarga mempunyai fungsi. Ada 7 fungsi lembaga keluarga itu. Pertama, fungsi reproduksi. 2, fungsi proteksi. 3, fungsi ekonomi. 4, fungsi sosialisasi. 5, fungsi afeksi. 6, fungsi pengawasan sosial. Dan 7, fungsi pemberian status. Oke, sekarang kita bahas dari ketujuh fungsi lembaga keluarga tersebut. Fungsi keluarga yang pertama, fungsi reproduksi. Suami istri bertanggung jawab untuk meneruskan keturunan melalui lembaga perkawinan. 2. Fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga harus bisa memberikan perlindungan dan rasa aman bagi semua anggota keluarganya. 3. Fungsi sosialisasi atau pendidikan. Keluarga berfungsi untuk mendidik anak dari mulai awal sampai dewasa, sehingga membentuk kepribadian anak sesuai dengan harapan orang tua. 4. Fungsi ekonomi. Keluarga, terutama orang tua, berkewajiban memenuhi semua kebutuhan ekonomi anak-anaknya, sehingga sering terjadi pembagian tugas. Pemimpin keluarga ada dalam posisi ayah. 5. Fungsi afeksi. Keluarga berfungsi memberikan rasa kasih sayang dan perhatian antar anggota keluarganya. 6. Fungsi pengawasan sosial. Keluarga berfungsi melakukan kontrol sosial dan pengawasan dari setiap anggota keluarganya, sehingga semua anggota keluarganya bertanggung jawab terhadap menjaga nama baik keluarga. 7. Fungsi pemberian status. Melalui perkawinan, seorang anak akan mendapatkan status dan kedudukan baru di masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan yang penting dari masyarakat dan telah dibakukan dan dirumuskan, dianut secara luas serta benar. Anak-anak, seperti kita ketahui, di negara kita ada 6 jenis agama yang diakui secara undang-undang. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dalam lembaga agama terdapat unsur-unsur agama. Yang pertama, kepercayaan agama, yaitu percaya adanya Tuhan. 2. Simbol agama. Bisa kalian lihat gambar di atas, ada simbol salib, kubah, masjid, patung Buddha, pura, dan sebagainya. Ini merupakan contoh-contoh dari simbol agama. Atau mungkin di Islam kita mengenal baju koko, jilbab, hijab. Contohnya seperti itu adalah merupakan simbol agama. 3. Praktik agama, yaitu hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya maupun hubungan horizontal, yaitu hubungan antar manusia. Kalau dalam ajaran agama kita yang sering disebut dengan hablum minannas dan hablum minallah. 4. Umat. Umat adalah penganut agama.
Unsur selanjutnya adalah pengalaman keagamaan, merupakan pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganutnya. Misalkan pengalaman perjalanan seorang muslim yang sudah beribadah haji atau umroh. Contohnya seperti itu. Fungsi lembaga agama. Yang pertama, sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam hidup di dunia. 2. Sumber kebenaran. Agama memberikan jaminan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. 3. Pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. 4. Tuntutan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku yang menyimpang. 5. Pedoman manusia untuk berbuat kebaikan. 6. Pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama. 7. Pedoman hakikatnya manusia atau makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. 8. Pedoman untuk rekreasi dan hiburan yang tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Anak-anak, alhamdulillah untuk hari ini pembelajaran cukup sekian dulu ya. Cukup 2 lembaga sosial yang kita pelajari, lembaga keluarga dan lembaga agama. Minggu depan kita pelajarin lagi lembaga pendidikan dan lembaga politik. Nah, ingat tetap semangat belajar, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker ya.